Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ada sebuah pertanyaan yang kadang ditanyakan, terutama mereka yang bermeditasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa seseorang yang bermeditasi hanya memperhatikan keluar masuknya nafas, kemudian mendapatkan manfaat, mendapatkan hal-hal yang baik, hanya sekedar memperhatikan nafas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama adalah, kalau seseorang memperhatikan nafas tanpa adanya pemahaman yang benar, pokoknya memperhatikan nafas, tapi dia tidak tahu maksudnya apa, tujuannya apa, alasannya apa, ada apa di balik memperhatikan nafas, maka tentu hal demikian tidak memberikan manfaat. Yang kedua, kalau seseorang memperhatikan nafas dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, maka di situ akan memberikan manfaat. Bermeditasi, memperhatikan nafas atas dasar kebijaksanaan, di situ akan memberikan manfaat. Yang dimaksud dengan meditasi dengan objek keluar masuknya nafas atas dasar atau disertakan di sana kebijaksanaan adalah memahami bahwasanya ketika seseorang membawa batin ke saat ini dan sekarang, tujuannya adalah agar batin tidak terbawa, terseret oleh kotoran-kotoran batin, terutama adalah oleh rintangan-rintangan batin yang biasanya Sang Buddha menyampaikan ada 5 rintangan batin. Keinginan untuk menikmati kesenangan indera, pikiran-pikiran yang buruk, ketidaksukaan ataupun kebencian, kemalasan dan juga rasa ngantuk, kegelisahan dan juga kekhawatiran, dan yang kelima adalah keraguan-raguan. Tujuan membawa batin bersama dengan objek keluar masuknya nafas adalah untuk melenyapkan 5 rintangan batin ini. Seseorang tahu bahwa pada saat batin berada di saat ini dan sekarang bersama dengan nafas, maka di situ 5 rintangan batin yang biasanya termanifestasi ke dalam pikiran yang mengembara, apakah ke masa lampau ataupun yang akan datang, itu tidak ada. Coba kalau kita perhatikan, ketika batin kita dikuasai oleh keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera, biasanya batin kita itu mengembara ke masa yang lampau, mengingat-ingat tentang kejadian masa lampau, saya menikmati ini, saya telah menikmati itu. Kemudian diarahkan masa mendatang, kapan saya bisa menikmati kesenangan indera seperti di masa lampau. Nah, artinya pada saat batin dikuasai oleh kesenangan indera, biasanya batin mengembara. Ketika batinnya mengembara kemudian diarahkan ke saat ini dan sekarang, memperhatikan nafas dengan menyadari, merasakan nafas di sekitar rongga hidung. Nah, di situ kotoran batin yang berkaitan dengan keinginan untuk menikmati kesenangan indera tidak ada. Demikian pula, pada saat batin dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, terutama adalah oleh kebencian, ketidaksukaan, biasanya juga batin mengembara ke masa yang lampau, mengingat-ingat kejadian-kejadian yang tidak baik atau yang membawa kepada trauma,
Kemudian diarahkan ke masa mendatang, seperti ingin membalas dendam, mengharapkan orang yang telah melukai kita, merugikan kita, menghancurkan hidup kita untuk menderita. Nah, pikiran terus bergejolak, pikiran terus mengembara, tidak berada di saat ini dan sekarang. Tetapi ketika batin yang demikian dikembalikan ke saat ini dan sekarang, bersama dengan objek keluar masuknya nafas, maka di situ rintangan batin yang kedua pun juga tidak ada. Bahkan ketika batin kita dikuasai oleh rasa ngantuk dan kemalasan, itu juga biasanya karena apa? Pikiran yang membara. Pikiran yang melamun, kemudian terus melamun, entertaining di dalam melamun, terlena, terseret pada akhirnya apa? Lupa. Lupa dengan saat ini dan sekarang, lupa dengan objek keluar masuknya nafas. Dan sehingga pada saat batin yang demikian diarahkan kembali pada objek keluar masuknya nafas, setidaknya kemalasan, rasa ngantuk itu tidak ada. Apalagi berkaitan dengan kegelisahan, berkaitan dengan kekhawatiran, rasa cemas, khawatir, gelisah, itu biasanya termanifestasi ke dalam pikiran-pikiran yang terus bergejolak, yang tidak mau mengarah kepada saat ini dan sekarang. Cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi, takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Biasanya pikiran mengembara, tidak berada di saat ini dan sekarang. Nah, ketika batin diarahkan ke saat ini dan sekarang, betul-betul bersama dengan objek keluar masuknya nafas, maka kegelisahan, kecemasan, ketakutan tidak hadir di sana. Demikian pula keraguan-raguan juga sama, yang menjadi rintangan batin yang kelima. Ketika batin kita tuh ragu-ragu, itu biasanya terus mengembara, bergejolak, tidak mau diam. Terus berpikir-pikir tentang yang lampau yang akan datang, lupa dengan yang saat ini dan sekarang. Nah, sehingga ketika batin diarahkan ke saat ini dan sekarang, pada waktu itu keraguan tidak ada. Maka, ketika seseorang senantiasa mengarahkan batin terhadap objek keluar masuknya nafas, 5 rintangan batin itu tidak hadir di sana. Nah, itulah kenapa hanya sekedar membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek atas dasar pemahaman yang benar, yaitu ketika batin mengembara, itu adalah manifestasi dari 5 rintangan batin. Ketika batin diarahkan ke saat ini dan sekarang, itu adalah manifestasi dari hal-hal yang baik yang muncul. Maka di situ sekedar mengamati nafas atas dasar kebijaksanaan membawa pada manfaat. Dan ketika batin kita terbebas dari 5 rintangan batin, atau dalam upaya kita membebaskan batin kita dari 5 rintangan batin, sesungguhnya di situ pikiran-pikiran yang baik, kualitas-kualitas batin yang baik juga berkembang. Yang pertama adalah semangat. Ketika Anda sekalian senantiasa membawa batin kepada saat ini dan sekarang bersama dengan objek keluar masuknya nafas, ketika batin mengembara kembali, batin mengembara kembali, batin mengembara kembali. Dan ketika itu dilakukan, semangat itu berkembang. Kualitas batin yang semangat, wirya itu berkembang. Dan juga tentu yang kedua adalah kesabaran. Ketika kita senantiasa membawa batin kita yang begitu liar, begitu binal, ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek keluar masuknya nafas, di situ dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, batin mengembara sedikit, atau badan kita sakit, menjadi gelisah, kita tidak akan melanjutkan meditasi kita. Tetapi kalau kita sabar, maka kita akan senantiasa membawa batin kepada saat ini dan sekarang. Kita bertahan di situ. Nah, di situ kesabaran juga berkembang. Dan ketika batin kita itu senantiasa dengan penuh perhatian memperhatikan batin yang mengembara, kemudian kembali kepada saat ini dan sekarang, dan ketika itu dilakukan lagi dan lagi, setiap kali batin mengembara, kita sadar, kembalikan ke saat ini dan sekarang. Setiap kali itu dilakukan, maka sesungguhnya perhatian kita, kewaspadaan kita, kehati-hatian kita juga berkembang.
Batin yang mengembara, di situ tidak ada perhatian. Tapi ketika batin berada di saat ini dan sekarang, di situ ada perhatian. Ketika kita senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang, di situ perhatian juga berkembang. Yang keempat, tentunya adalah konsentrasi. Keteguhan batin juga akan berkembang. Karena batin yang tidak mengembara, batin yang tidak berbencar, di situ akan ada keteguhan batin. Di situ akan ada konsentrasi. Sementara batin yang mengembara, yang dibiarkan untuk terseret oleh kotoran batin, di situ tidak ada konsentrasi, tidak ada keteguhan batin. Maka membawa batin ke saat ini dan sekarang, batin menjadi semakin teguh, semakin terkonsentrasi, samadhi berkembang. Yang kelima adalah batin yang tenang. Ketika batin mengembara, batin tidak tenang. Tapi ketika batin senantiasa dibawa ke saat ini dan sekarang, maka kita sedang mengarahkan batin kita untuk pengembangan ketenangan. Batin menjadi semakin tenang. Dan selanjutnya, sesungguhnya pada saat kita senantiasa membawa batin terhadap objek keluar masuknya nafas, atas dasar pemahaman, atas dasar kebijaksanaan, ketika batin mengembara itu adalah tidak baik, tidak bermanfaat, membawa kepada penderitaan. Ketika batin berada di saat ini dan sekarang, bersama dengan objek keluar masuknya nafas, akan ada banyak kualitas-kualitas batin yang berkembang. Dan ketika pemahaman ini berkembang dalam proses meditasi ini, maka sesungguhnya Anda sedang mengembangkan kebijaksanaan. Maka banyak kebijaksanaan juga berkembang. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau dalam kita bermeditasi, walaupun hanya sekedar memperhatikan keluar masuknya nafas, tetapi disertakan di sana kebijaksanaan, maka yang buruk-buruk akan berkurang, akan terkikis, bahkan akan lenyap, sementara yang baik-baik akan berkembang dan akan semakin berkembang dalam batin kita. Dan itulah manfaat mengapa meditasi sekedar mengarahkan batin pada keluar masuknya nafas memberikan manfaat yang besar bagi kita. Tetapi sekali lagi harus ada kebijaksanaan, harus ada tujuan yang jelas, harus ada pemahaman yang jelas dalam kita bermeditasi membawa batin pada keluar masuknya nafas. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman, semoga kita semua maju dalam batin kita. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.